Balok nang dhuwur kuwi lho. Oh iya, mereka sukanya mendadak tuh. Kalau aku daftar kemarin mungkin nggak ada kelas deh. Iya, tuh siapa si Ivon, waduh. Bu Rita juga tuh. Makanya kalau semuanya berpikiran kayak gitu nggak ada kelas deh. Selamat pagi, Adi. Selamat pagi, teman-teman. Ya. Pagi, Pak. Pagi semua. Wah, pagi. Oh. Ivon pakai apa sih Zoom-nya? Pakai HP, Mbak. Oh, HP. Saya dari dulu pakai HP, nggak punya laptop saya. Atau tab? Nggak juga. Nggak pakai. Nggak pakai tab aku. Ribet urusan sama suami kalau nanti tabnya diutak-utik. Nggak usah lah, pakai ini aja deh. Aku udah terbiasa kok. Kalau mau beli ya beli sendiri. Ribet urusannya. Ada apa enak gitu. Ya. Laptop, tab bisa semuanya. Siapa lagi nih yang belum nih? Ibu Rita. Aduh. Ya Bu Rita. Nah, Ibu Rita kayaknya soal pagi-pagi dia meditasi dulu deh. Kita juga pagi-pagi meditasi, Pak. Sholat subuh. Iya. Meditasi. Habis yoga, langsung meditasi. Pas. Kita habis yoga mikirin mata. Bener, mikirin belanja. Kadang-kadang mau masaknya tuh nggak apa-apa, mikirnya tuh mau masak apa gitu. Ini lagi 2 minggu ya cycle-nya itu lagi. Gampang, kan ada GoFood sekarang mah. Udah pesen aja Bu. Bisa ganti-ganti menunya. Ujung-ujungnya gitu akhirnya karena kelamaan mikir. Iya. Kadang-kadang ya setiap hari sate kelatak lagi. Boncos dompetnya mau sate kelatak setiap hari. sate kelatak itu sate yang dikasih kelapa ya? Enggak. Bukan. Yang ditaburi kelapa. Oh enggak. Sate kelatak tuh cuma sate marinasi doang, cuman dia ditusuknya pakai jeruji itu. Iya, makanya main ke Jogja lah, makan sate kelatak. Jeruji di sepeda. Oke. Udah kita mulai ya.
Oke, duduk di atas kok, cross the leg. Swastika sana. Tinggikan dan luruskan punggungnya. We are resting on the ball. Roll our arm out, keep the shoulders rolling down. Then in this position, we are to arm together. If you start one, slowly close your eyes. Tinggikan dan luruskan punggung. Tekan dari kulit kepala. Tekan kulit wajah. Tekan bahu kanan dan kiri. Bahu kanan dan kiri tetap sejajar. Dadanya tetap berputar. Tekan perut dan organ-organ yang ada dalam fase normal, normal inhalation, normal exhalation. Tentang kepalanya, telapak tangan letakkan di atas lutut. Perlahan bawah matanya, keep look forward and keep look forward. Oke, kita akan buat action hari ini adalah mengenai tailbone in, ya, atau boleh tailbone down, tergantung dari cara melihat posisinya. Dorong tailbone in, tailbone down, in, down, kayak gitu ya. Nah, sebelum mulai, jadi gini. Setiap orang itu anatominya pasti secara struktur sama, dia punya tulang segala macam, tapi secara position pasti berbeda karena kebiasaan. Jadi ya, ada yang tailbone-nya keluar, ya, ada yang sudah tailbone-nya normal, ada postur badan, ada yang lordosis, karena itu tailbone-nya dia pasti keluar. Karena ada kelainan di tulang belakangnya, tulangnya. Nah itu memang dia tailbone-nya pasti nungging, angkatnya jadi nungging. Ya. Nah itu fungsinya si action tailbone in. Pada saat asanas diperhatikan action tersebut. Nah banyak hal yang menyebabkan terjadi lordosis. Ya, banyak memang kelainan memang edit. Nah, fungsinya dari gerakan yoga yang disebut tailbone in itu adalah fungsinya ke sana. Ya, kemudian ada juga gerakan-gerakan yoga yang fungsinya untuk misalnya kifosis, yang bahu, semua gerakan bahu seperti itu. Nah, jadi kita harus perhatikan bahwa asana itu semuanya memang berpengaruh terhadap gerakan struktur. Nah, kali ini kita akan coba ekspor mengenai panasnya output action si tailbone-nya siapa. Oke, yes. Nah, yang pertama kita buat Adungka Wirasana. Adungka Wirasana. Nah, posisi Adungka Wirasana. Jempol kaki. Nah, ini juga actionnya gimana sih tailbone-nya? Ya. Nah, kalau orang yang lordosis itu pasti di pahanya itu di meditasi sedikit round lengthen.
Silakan Aduka Wirasana. Kalau Aduka Wirasana, jangan dipahamkan dulu itu foreheadnya ke lantai, makanya disuruh foreheadnya boleh kasih bawah. Nah, justru diutamakan adalah di bagian belakang, di bagian hipnya. Nah, jadi itu yang diutamakan, jangan bagian depan. Setelah dapat, pantatnya grounding, perutnya relax, lingkungan relax, joinnya relax, rasakan pantatnya, baru tarik extender. Karena dipaksakan extender sehingga si pantat naik lagi. Oke, dirasakan di smooth your tailbone, ikut ke bawah, jangan naik. Kalau tailbone naik, pantatnya nungging, itu biasanya si dadanya dia akan menyentuh. Jadi arch, ya, arch. Normal position tailbone-nya. Oke, balik. Aduka Wirasana. Gunung tailbone. Setelah bawah, tergantung pandangan ya. Di tailbone down. Karena posisinya dari atas. Itu bisa kelihatan di action dari lumbernya. Kalau di muka biasanya si lumbernya itu drop ya, bawah ya, ortosis itu sebenarnya tarikan di tailbone-nya dia nggak down. Oh, hati-hati, oke, karena tailbone-nya masukin lagi, perutnya tarik. Spine, nah, terus. Jadi ketika tailbone in, dia menarik ke punggung. Ya, coba sekarang teman-teman kita akan coba melakukan percobaan. Sekarang pada saat Aduka, teman-teman buka tailbone-nya out deh. Apa yang dirasakan? Kayak nungging gitu loh. Tailbone out. Tailbone-nya out. Nah, ya kan? Terus ada arch punggungnya. Nah, coba masukin lagi. Tekuk dulu lututnya, masukin tailbone-nya, baru luruskan lagi. Tarik ya, tarik kan. Tarik ke punggung. Nah, dan lebih strong. Saya melihatnya kayaknya ya lebih lurus tuh. Tidak ada arching. Di pinggangnya itu ada. Tidak drop gitu. Jika gambarnya nggak ada. Kawan kamera. Nah, benar begini nih yang lurus. Good. Nah, oke, selanjutnya and forward Ardha Uttanasana. Nah, Ardha Uttanasana. Proses di tailbone normal gitu ya. Lihat. Jadi pada saat Ardha Uttanasana, perhatikan. Nah, sama kayak tadi, kayak Aduka. Extended forward, panjangkan tangannya. Jaga sumbernya. Good. Good. Punggung. Jadi ada orang yang kok dadanya turun terus ya, kita benerin dadanya drop terus. Punggungnya drop terus. Coba dicek tailbone-nya. Nah, kita adjust bagian tailbone-nya. Pasti yang ngikut langsung lurus. Soalnya Anda aja kok badannya kok
kayak jemuran gitu ya, jatuh terus gitu drop, nggak bisa lurus punggungnya, nggak bisa extended. Nah, coba dicek si tailbone-nya. Oke, nah, oke, kita lagi, nah, dengar suara sana. Nah, ekspor semua sama sekarang position si tailbone. Jaga tailbone-nya. Cek abdomen, ada aja. Nah, sekarang kita akan coba Ekapada Adho Mukha Svanasana. How to action the tailbone-nya. Ekapada, right leg up. Ketika teman-teman ngelepasin tailbone, pasti ribnya keluar. Coba aja kalau mau coba nggak apa-apa. Cobain. Tailbone-nya keluar, lepas tuh, ya kan? Benar, Kiros? Iya. Nah, jadi kalau orang yang seperti itu, kita benerin si tailbone-nya. Oke, balik. Ya, penting tuh jaga tailbone. Sebenarnya tailbone-nya kayak kita berdiri, tailbone down. Ini sebenarnya ada yang saya badannya jadi mangkuk ya. Nah, di situ tailbone-nya. Nah, ini teman-teman lurus. Jaga. Guys, buat. Oke, balik. Forward. Ada sana. Kenapa juga disuruh kita pakai blok tangannya? Ya memang dipentingkan ke arah sana dulu. Baru mementingkan jari-jari tangannya ke lantai. Jadi benerin dulu tuh base-nya itu benar. Angkat tangannya ke atas, ubah ke sana. Nah, sekalian saya akan cek dua Upahastasana. Nah, yang ada sedikit lorosis ya, saya akan cek. Ipon ada sedikit orang. Jadi waktu angkat tangan dia ada acing di pinggang. Mungkin karena sakit di pinggang itu bisa menyebabkan juga dia jadi lorosis. Ada sedikit orang. Nah, ada sedikit acingnya. Kemudian Ibu Rita juga agak sedikit dorong ke depan. Kalau Rita dorong aja. Perutnya ke belakang dikit, Bu Rita. Udah tekan tumitnya, dorong ke belakang gitu, ini nggak lurus. Oke, Lucy ada sedikit orang. Kemudian aku sudah sedikit. Lurus. Jadi kemudian takutnya ada di bahu ya. Bahunya agak sedikit. Ya, gitu. Oke, now, let's release. Ya. Oke. Ya, tidak terlihat selalu banyak ya, tapi kalau Ivon agak sedikit kelihatan ya Ivon. Kalau yang lain sedikit, tidak terlalu. Oke, kita latihannya pakai blok ke tembok, ya, ukur tailbone-nya. Jadi penyebabnya itu banyak ya. Jadi karena memang pertama memang dari awal, dari lahir atau memang mengalami kelainan tulang di belakang. Contohnya disebabkan tulangnya karena jatuh, karena akhirnya berubah karena ada sakit di pinggang, ya berubah postur, itu sering terjadi. Jadi ya karena sakit akhirnya posisinya jadi bola gitu.
Oke, memang untuk balik itu sakit ya. Kita kan pakai box ini teman-teman. Sebenarnya bisa kalau kita wall, jadi posisinya gini. Jadi bisa kita buat tidur. Nah, kalau tidur dia nggak pakai gerakan kekuatan di kakinya menekan. Lebih santai. Tapi kalau kita pakai wall, kita akan coba. Nah, yang pertama kita menggunakan blok dulu, nanti baru kita action. Ini bloknya pas taruh di akumnya, jadi supaya jalurnya bisa out. Nah, jadi gini, meskipun dia pakai, itu kita bisa melihat nanti dadanya keluar enggak gitu. Kalau dadanya jadi kayak mungkin gini kan sih, kalau apa? Nah, kayak gini ya. Kalau kayak gini kan ini namanya tuberkulosis, jadi kayak gini. Cara keluarnya nggak masuk, tapi dadanya keluar. Ini ya, arch. Jadi kayak dadanya keluar. Ini harusnya hormonnya masuk. Oke, sebenarnya kaki juga ya, di kaki lemah, jadi ada dorongan. Kemudian kita taruh di sini, tepuk dulu lututnya, sedikit. Jadi adjust di kita punya sama tumitnya kan harus tegak lurus. Ya, jadi kalau ini tepuk baru diluruskan. Nah, dari kaki pegang. Oke. Dari perut bawah, kan saya punya kan. Kalau dari perut bawah ini perutnya narik ya teman-teman, makanya perutnya nggak bisa ke depan. Kalau yang lordosis itu perutnya ke depan. Karena apa? Jalurnya nggak masuk, dia nggak bisa narik. Ya, kan kakinya tarik perutnya. Yes, tekan dari kaki. Oke, ini kalau jadi pas jalurnya ya. Nanti di tengah ya pasti jadi. Silakan buat tombol. Kasih blok. Sini, bloknya di belakang sini ya, pas teleponnya ya. Sini. Nih. Step. Nah, kita disuruh telepon down. Pikir oke menurut itu jenis. Cukup dulu lututnya. Nah, nanti saya lihat nih. Harusnya pakai blok ini lurus ya, teman-teman. Harusnya ya kulit, blok, sama batu. Lututnya mendorong keluar. Nah, oke. Dan kakinya tarik ke arah. Nah, ini si Ipon bagus Pon. Belakangnya lagi Pon, badannya Pon. Nah, terus. Ya, gitu kan lututnya megangin. Kemudian tarik ke arah dada. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk memperbaiki kita punya sakit di pinggang. Tangannya pegang blok dulu, dapat. Lalu tangannya diluruskan. Oke, terus. Nah, ketika si bloknya mendorong ke telepon, kita jangan dorong perut kita ya. Kita tarik perutnya ke atas. Nah, ini Tadasana. Angkat tangannya ke atas, ubah Tadasana. Nah, kemudian tarik kulit. Nah, ya, ilusi kalau tadi berdirinya kayak gini, kelihatan. Ada touch, sedikit kaki, tidak banyak kaki. Jadi pakai kaki, daunnya down karena ada si blok. Yang perutnya tarik ke arah dan arahnya, perutnya. Itu dan perutnya tarik ke atas panjang. Nah, ikonnya, dirinya kayak gini. Kita tarik lagi perutnya Bu. Jadi depan waktu bodinya Pak. Oke, sip. Terus dadanya jangan dorong ke depan. Enggak kayak gitu. Tarik ke atas terus perutnya. Tarik lagi. Oke gini. Nah, sip. Kemudian kaki ya. Dirinya dapetin dulu gini. Ada daunnya. Nah, turunkan tangannya lagi di samping kiri pada sana lagi. Terus. Ya, pada dadanya. Jadi tangannya lurus. Dan nah, oras. Jadi kepala, bahu, hip, sama kumis itu tegak lurus satu garis. Nah, itu.
Sana. Angkat lagi ke atas. Sana. Ini ikon lurus. Harusnya ikon nanti kita kayak gini ya. Pilihnya. Ini okannya ke situ. Tarik ke atas. Dari kaki tarik ke atas. Kalau tarik ke atas, kebanyakan kita berpikir tarik, tapi kita justru mendorong perut kita. Ya, tarik badannya. Tarik perut. Ya, panjang. Kalau body, kalau punya body panjang. Kalau tangannya, tarik badannya lagi ke atas. Okay, and release. Okay, good. Nah, balik lagi ke tengah. Oke, balik ke tengah. Lepaskan jempol tangannya. Buat keadaan jempol tangannya jadikan seperti dog. Dan menekan si tailbone-nya down. Ya, jempol tangannya kalau di tailbone. Ya. Tekan telapak kakinya tarik menutup paha, tailbone-nya turunin, down, kemudian turunin naik, dorong pakainya ke belakang. Samping ya, berikan badannya ke samping. Saya bisa lihat sudah pakai lurus. Ayo, Agnes, badannya kurang ke belakang berarti ya. Kuncinya. Gitu. Yes. Nah, artinya ini berhubungan dengan the four corner of the foot. Ya, ketika teman-teman berdiri. Coba sekarang angkat dari jari kaki. Angkat. Lebih. Oke, ini sih kalau gini dipegang ini lurus, kalau ini enggak. Ya, lurus. Tarik lurus bukan hanya sekedar mendorong tailbone-nya ke depan, tapi kita panjangkan the back of the body atau pahanya dipanjangkan. Ya, tailbone itu perutnya jadi panjang ke atas. Jadi, angkat tangan yang lurus ke atas. Itu atas ke sana, lurus enggak. Ini baru lurus di form. Ini benar. Kita masih mendorong perutnya ke depan. Perutnya, gitu. Kita tarik badannya dagunya angkat. Tangannya kurang tarik lagi, lebih. Kalau kurang belakang samping telinga. Lagi, yes. Good. Terus perut. Itu udah gitu. Pak, bajunya deketin dada kayak itu lurus tuh. Itu lurus. Tahan. Baru. Makanya waktu tahan jangan dorong. Dorong perutnya. Oke. And release. Yes. Good. Oke, semua sekarang buat Trikonasana, tapi hadapnya ke samping. Ya, jangan melihat ke depan saya, ke samping. Ya, gitu. Ya, ke samping, ke samping layar ya. Tangan itu ya, Trikonasana. Nanti saya lihat nih tailbone-nya nanti. Pada saat Trikonasana, kenapa badannya ke depan? Karena tailbone-nya nggak bisa ingin. Kalau nggak bisa ingin, mungkin yang tadi saya bilang, ya kan? Ya, itu tailbone-nya. Bahkan jadinya kelainan. Ya, asana pun jadi nggak ini. Oke. Ya, arah kanan dulu ya. Di paha kakinya. Kemudian pelan mungkin tarik out 90 degree. Oke. Arm stay to the side. Stay. Ya. Ini bisa kelihatan nih. Oke, jadi lurus. Tailbone-nya, perutnya agak sedikit. Justru kalau posisi gini sih Lucy lurus. Kemudian perut bagian bawahnya tarik lagi, cilos, dada. Oke,
ini mata ya. Dah, jam. And go to the right side. Di sana. Nah, nanti bisa bayangkan nih. Angkatnya jadi teleponnya. Si berapa? Akses tuh. Badannya kan tadi saya bilang banyak ke depan ya. Jadi kalau udah di pemanasan dia nggak bisa lurus tuh. Akses dorong lagi badannya ke belakang itu dari kabur. Dorong lagi. Kamu dulu Agnes. Nanti diputar gitu badannya Agnes. Action dari kabur. Itu artinya kamu keluar. Oke, good. Terus dari paha. Kalau tadi kebunya, sekarang pantatnya kanan masuk, badannya ke belakang nih. Ya, jadi jangan dorong depan. Perutnya panjangkan, front of the body. Ya, oh iya, kan penyebab sakit pinggang itu memang menyebabkan tadi saya bilang kan, because ada hubungan, ya, ada relationnya dulu dia. Bukan, oke, ya kan? Oke, itu sudah. Tadi yang kita belajar memang ada hubungannya. Kalau kita problem sakit di pinggang itu kan hubungannya kita susah ilmunya. Jadi kuat. Justru kita action di ilmunya dimasukin, dia bisa. Tapi memang kan sakit gitu. Belajar itu harus itu terus. Sudah. Ya, nanti datang badannya lampunya jadi ke depan. Kayak action di ilmunya. Kalau masuk, cuma mundur bahu juga terbalik lagi gitu. And go to that, di sana. Nah ini buka ke kiri, terus suara katanya. Ini masih ada, masih oke. Lurus, masih oke. Lurus, masih. Terus yang ini masih oke, ini oke. Oke, si akses yang ini oke. Oke, good. Nah, tekan kedua kakinya. And sama. Iya, boleh. Kanan lagi, saya lagi. Kanan lagi. Ya. Kanan aja, yakin. Badannya ini tapi kita boleh mesti telepon. Kalau telepon itu dari bahu, hip sama kaki tumit itu satu garis. Jadi saya melihatnya ya satu aja gitu nggak kelihatan pangkatnya nggak kelihatan kalau dari samping. Kedua, ya, oke, saya itu side and go to the right, Trikonasana. Apa pakai blok aja nggak apa-apa. Nah ini Agnes ini ya ini kita jauh banget. Oke, pon yang ini oke, jangan dorong ke belakang, pon si kalbonnya aja kamu dorong perutnya bagusnya harus side tadi ya kanan. Oke, karena depannya benar gak hitnya. Ya, oke. Untuk ini and let your thumb up to the right side of the corner. Punya yes, awareness-nya ini awareness di telepon. Oh, yang ini lebih lurus, lebih bagus. Terus yang ini oke, and yes, good. Nah, sekarang menghadap ke depan. Nah, kalau ke depan, saya hanya melihat hip kanan kirinya ya.
Buka kakinya, straight to the right. Semua tangannya di hip dulu. Yes. Oke, kita putih side leg out into the tree. Nah, yang miring Ibu Rita. Berarti Ibu Rita kurang tekan kaki yang kanan, Bu. Kita tekan kaki kanan, dorong ke kaki kiri. Nah, di pantat kanannya, ini pusungnya Bu Rita ke depan. Ya, harusnya. Ini agak miring ke arah kanan. Berarti elbownya Bu Rita masukin dulu. Elbow-in, tarik perutnya, tekan kaki kanan Bu. Dorong ke kaki kiri, terbuka. Jadi si pusar itu bergerak ke kiri Bu. Dari kaki kanan Ibu tekan, dorong si pantatnya ke elbow yang kanan, terutama pantat yang kanan. Begitu masuk, Ibu dorong ke kiri kan untuk menarik si pusar Bu. Nah, tangannya dipinggang dulu, bantah. Di adjust, ambil di adjust. Maka sudah menghadap ke arah kanan ya. Oke, ini semua di tengah. Oke, jadi diputar ke arah kanan ya. Telapak kakinya. Oke, sekarang stay di side. Buka kanannya. Tetapi buka dulu. Belum disuruh untuk jalan dulu. Buka, ya. Turun in. Oke. Saya akan lihat. Oke, Dewi. Oke, sejajar. Terus. Sama tidak tersejajar. Maksudnya itu dari sisi kanannya. Nah, kanan tadi apa bisa sejajar. Oke. Atas. Oke, masih. Kaki kirinya. Saya melihat masih kurang tersebar. Oh, Lucy. Kaki kanannya kurang action lagi sedikit lagi. Oke, on. Oke. Kita tekan kaki kanan, dorong. Oke, di kanan kita bonin. Ya, see, to the right side di bawah sana. Ini tadi elbownya. Yes. Ini terbuka. Jadi si dadanya elbownya nggak turun, si kirinya nggak turun. Jaga elbownya. Jaga. Gus. Di elbow in kan sudah elbow in. Jaga. Oke, come on. Tetap elbownya tuh masukin. Back. Center change left side. Ada side, beda enggak? Pasti beda. Kalau yang tadi kiri miring, yang ke arah sini enggak. Itu berarti tandanya kekuatan di kakinya beda. Gurita. Maka ke arah sini, gurita lurus hipnya. Pusarnya tidak lurus tuh. Nah, kalau arah gurita ke kanan itu muter. Iya. Jadi gurita ada sakit di produk juga di pinggang. Answer right. Ya. Bahunya jangan terlalu tinggi, terus nanti ya. Ini sama semua yang ini. Oke, go to the left di tengah sana. Oke, come on. Back. Center. And ya, oke. Tadi ada bukan swanasana dulu.
dada tailbone-nya. Walk forward Ardha Uttanasana. Tailbone-nya in. Tangan ke atas, Uttanasana. Indonesia Uttanasana. Tailbone udah jadi ya. Jadi tailbone dijaga, badannya turun, langsung tailbone. Sama. Bangun. Nah, kalau tailbone in, itu tadi sama punggungnya itu ada arching. Jadi si perutnya itu agak ke depan. Pada saat Uttanasana. Ya. Oke. And kita roll in, tarik putaran dada, main, and then Uttanasana. Nah, ini perutnya kan jauh, emang kayak adu muka sama. Tidak ada tuh si perutnya sama paha ya. Tak mungkin ya. Oke, sama. Tak mungkin ya. Ini sama kayak tadi konsepnya. Kalau ada arch di pinggangnya nunggi, ya itu tailbone keluar. Lagi, kemudian jadi lingkaran tidak bisa perutnya ini jauh. Jadi ada space antara perut dan paha. Paham? Oke, Uttanasana. Perut sama paha jauh. Perut kalau ada lagi berita bagus. Nah, berita ada tailbone udah masuk. Bagus. Ya, perut dan pahanya jauh. Oke. Oke. Perutnya mes. Ya. Good. Uniform perut jauh. Oke, sama. Ini ya. Sudah sama, kita bisa melihat actionnya. Dari Uttanasana itu perutnya harus jauh dari paha, bukan tambah dekat. Nah, kalau dekat berarti pantatnya nungging, dadanya ke depan. Sama kayak tadi, jadi control system jadinya action punggungnya. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan buat ya Uttanasana. Pose adanya ke samping, adanya ya ke samping kayak buat pose. Ya tailbone-nya udah dijaga dari bawah kaki, harus dari enak tailbone udah dijaga ya sebelum kaki. Ya, aku kaki kanan dulu. Ya, boleh dijaga sebelum melakukan action clean. Di pada saat kaki bawah di lantai, teman-teman udah siap tailbone-nya. Ya, yuk, aku kaki kanan. Oke, ya, ya, oke. Angkat tangannya lurus atas. Tekan, ini, lurus. Ayo, terus, terus. Nah, ini sama ketika landasan sama Uttanasana. Tembus lagi perutnya ke depan, terus tarik perut ke arah spine. Ya, oke lurus, oke. Nah, oke. Terakhir tekan lagi, Dewi, yang kiri, tarik badannya ke atas lagi. Ya, lurus sudah. Ipa menarik lagi badannya ke atas. Ya, tarik dada.
Tangannya kurang ke belakang, Dewi. Paling telinga dan itu. Nah, itu lurus. Tarik badan ke atas. Oke, and release. Sip. Nah, dapat tuh lurus semua. Oke, masih sedikit-sedikit kan ya tadi teleponnya. Pokoknya teleponnya nggak jadi lepas lah. Tapi memang pengaruh ya kalau ada sakit di satu sisi, pasti dengan satu sisi beda gitu loh. Ya, pasti beda. Ada sedikit. Tapi memang diusahakan, dibalikin lagi. Tuh. Nah, latihan apa yang tadi awareness di asana? Karena asana kita yang kita lakukan, yang simpel, itu dapat memperbaiki postur. Udah. Ya, jadi kalau orang sakit tiba-tiba dengan latihan kita keenakan ya iya dulu. Kalau kita perhatiin alignmentnya gitu, ya. Jadi, kemudian dari lagi dulu. Nah, yang ini kilos better. Coba angkat tangannya ke atas. Nah, ini arching ini. Beda mana yang tadi. Jadi turun lagi. Turun lagi, teleponnya dari bawah. Nah, kalau ini enggak dapat teleponnya. Jadi ini enggak. Ini juga bagus. Tifon dan ini oke. Tarik perutnya lagi, Tifon. Ya. Nah, telepon udah masukin dulu. Ya. Sekarang tangan ke atas. Nah, baru Dewi. Tadi enggak kamu lakuin. Lepas teleponnya. Dan perhatikan ya, teman-teman. Tarik ke depan, ke body lengthening. Okay, and release. Yes. Paham ya? Oke. Ganti. Kalau kalian ganti posisi depan, depan. Nah. Ya. Bukan kanan. Nah, saya bisa lihat hip kanan kirinya. Kalunnya in itu pengaruh ya. Dari kalun in ke hip kanan kiri. Angkat tangannya ke atas. Tarik badan kanan kirinya. Ayo, kan kaki kiri jaga. Oke, release. Ini udah masuk nih. Kita hadapnya kemari. Nah, ini phone yang ini miring. Nah, ada teleponnya. Dia kurang tekan yang kanan. Oke, and release. Ya, bisa kan memang ya. Jadi kerasannya susah, kadang-kadang suka naik hipnya kanan kiri. Itu harus benar-benar dibenerin dulu, benernya. Ya, coba lihat Guruji kerasannya lurus banget, sisi badan kanan kirinya. Nah, ada pengaruh.
makanya jadi kita sebetulnya bisa ya ada kalau kita melakukan asana, indikasi asana itu sebagai kalau saya pikir sebagai barometer. Kalau asana melakukan asana ada problem, ada miring sebelah, berarti badan kita memang miring gitu. Nah, ketika asana itu udah bagus, artinya sempurna dia, nah itu sebenarnya memperbaiki postur kita. Gitu. Nah, kalau postur kita salah, kita melakukan asana pasti juga nggak sesuai dengan asana yang diinginkan gitu. Nah itu ada problem berarti kanan better, kiri enggak. Baik secara visual kita melihat, baik juga secara rasa kita merasakan kok kanan enak, kok kiri enak gitu. Itu indikasi di mana sebenarnya indikasi badan kita itu memang tidak balance. Paham? Kenapa terjadi tidak balance? Ya wajar setiap hari kebiasaan kita memang tidak balance. Paham ya? Nah, jadi kalau udah demikian gimana? Ya kita harus latihan diulang supaya badan kita seimbang terus. Ibarat yoga asana yang kita lakukan dengan alignment itu ibarat sebagai kayak di refresh kembali sebagai kalau menurut sebagai perlakuan yang memang harus berdiri lagi posisi kita. Itu ya, jadi makanya latihan yoganya itu harusnya setiap hari di rumah dilakukan ya, kalau perlu dilihat sama teman kanan kirinya sama enggak, itu yang kita perluin. Nah kita salah justru kita melakukannya ya menurut kita gitu loh, baik dilihat alignmentnya yang pas. Kalau kita berpegang kepada saat ini kita fokusnya pada alignment, harus alignment gitu loh, jangan pikirin yang lain. Paham ya? Nah, dengan alignment tersebut sebenarnya membuat tubuh kita menjadi balance. Ya, saya sendiri baru mulai sekarang. Jadi banyak tuh kata-kata kesadaran tersebut. Gitu. Oh, simple pose daripada sana aja dilihat lutut kanan kirinya tinggi sebelah enggak, hipnya rasain tekanan kakinya sama enggak, itu kan dari samping badannya kiri ke depan, dari telurnya nungging, telurnya masuk gitu ya kan. Oke, nah kita telurnya sudah mulai kita latihan karena sudah oke, sekarang kita akan buat Virabhadrasana 2. Semua ngadepnya ke samping. Vira 2. Warrior 2. Boleh kanan kiri ke samping. Nah, nanti biasanya nungging. Kalau problem ada pinggang sakit biasanya nungging. Tapi nggak apa-apa, diusahakan tailbone-nya masuk pada saat sebelum turun kakinya ditekuk ya. Yuk. Angkat buka kakinya. Ya, kalau ada mat, sebaiknya disilang dua. Jadi nggak usah pindah-pindahin mat ya. Bikin silang dua matnya. Jadi teman-teman tinggal putar badannya. Jadi kan praktisi yoga pakai dua mat. Silang, maksudnya gini yang tadi. Teman bisa melihat arah ke sini, arah ke situ. Jadi kalau punya dua, kalau punya satu, ya wes putar-putar. Kemudian, ada diputar dada, oke, arm straight to the side, turn left foot in, right leg out 90 degree. Nah, masih ada kesempatan untuk tailbone-nya masuk sebelum bergerak turun. Arm straight to the side. Action-nya kayak trikonasan tailbone-nya. Arm straight, sudah, tarik perut ke arah dada, atau ke arah spine, jalan tailbone in, and jalan tailbone-nya in, and bend your right knee 90 degree. Jalan tailbone-nya masuk, dan badan nggak ke depan. Oke, masih ada semua. Nah, kira semua yang kanan ya, sama. Oke, dari perut ke arah dada and ke arah spine. Oke,
Saya telepon. That's fine. Telepon masukin terus ya. Nggak sampai 90 degree juga nggak apa-apa. Kalau belum bisa, daripada 90 degree teleponnya lepas lagi, ya satu belajarnya. Ya. Jadi teman-teman, mengejar 90 degree, tapi teleponnya kuat. Tandanya apa yang tadi saya bilang, perutnya jatuh. Bahkan kalau di kelas, perutnya tarik perutnya jatuh biar ke sana, nggak boleh. Narik, arm straight to side, ke arah kiri. Up, in, and bend. Ya, terus tarik perutnya lagi, tarik perut, gigitnya menghadap ke tengah. Ya, lebih lurus, yang ini masih lebih lurus dari yang tadi. Nah, oke, good. Kiri, teleponnya jaga badannya nggak ke depan. Oke, kamu. Menghadap ke tengah. Iya, ada yang badannya condong, menghadap ke tengah. Kira-kira miring nggak? Kanan, lagi, arm straight to the side. Left in, right back out. Nah, ini Burita perhatiin. Pasti nanti jatuh tuh. Burita waktu saat dia badannya ke kanan, badannya miring ke kanan, muter. Dan saya bilang tadi Burita, arah kiri better lebih bagus dari arah kanan. Kita in, jaga. Nah, lu sih lurus. Hati right knee. Hip. Jaga hipnya. Oke, bagus. Oke. Jangan terlalu turun lututnya. Jaga tekan kaki kirinya. Dari kaki kanan kiroskan ke kaki kiri hipnya muter ke arah depan, itu pusernya. Yes. Kelihatan. Yes. Oke, oke, left side. Jangan mengejar 90 degree dulu. Pelan-pelan, sabar. Sampai jaga teleponnya, in, tarik perut. Terus. And bend. Left knee, 90 degree. Tuh, ini lurus. Hadap ke depan. Kalau nanti badannya justru miring nih, miring. Kaki kanannya tuh nggak nekan. Iya, kaki kanannya nggak nekan, jadi nggak terbuka. Iya, jadi di sini miring. Itu memang karena disakit pinggangnya itu. Apa? Tapi usahakan lurus. Oke, nah, oke. Oke. Yes. Good. Oke, saya gini. Saya justru belajar dari si Lucy. Ya, saya belajar melihat kamu gini loh. Kamu dulu waktu pertama ketemu saya waktu di Jakarta itu badan kamu miring sekali. Keliling. Jadi saya pun belajar dari banyak. Jadi belajar jadi dari murid ya. Kita belajar. Saya perhatiin badannya Lucy arah kemari dia bisa lurus loh. Kanan kirinya artinya gesernya. Wah, tapi kalau Lucy lagi nggak melakukan asana, lagi nggak sadar, dia miring gitu. Tapi lagi asana dia bisa aware gitu. Coba ini, kalau Lucy lagi aware, dia lurus badannya, makannya gitu loh. Kalau lagi nggak biasa, dia balik lagi gitu loh. Akhirnya kita lagi nggak aware gitu. Artinya di mana setiap hari kita harusnya aware. Terus ya, kamu asana tuh badan kamu nggak kelihatan, you have problem with spine. Kalau ada kelihatan. Tapi bila kamu nggak rilis atau kamu biasa, nah baru kelihatan.
harusnya dijaga terus awareness-nya. Nah, gitu. Nah, artinya apa? Bahwa badan kita bisa berubah dengan kebiasaan, dengan kesadaran kita. Itu yang saya ambil titiknya. Jadi jangan putus asa. Jangan putus asa. Bisa berubah asal mau berlatih. Kalau badan kita yang sakit karena bakteri, karena virus, itu minum obat, virusnya dihilangkan. Kalau badan kita struktur otot, tulang, sendi yang bermasalah, dia harus dibenerin itunya dengan berlatih. Kalau salah satu cara, dan banyak cara banyak. Tapi dengan salah satu cara yang kita tekuni dengan berlatih, dibenerin awareness-nya. Enggak, tiba-tiba suruh minum obat, tiba-tiba jadi lurus lagi punggungnya. Gak bisa. Emangnya kena virus? Ya kan, dokter aja lo kasih obat pernah nyeri doang supaya kita bisa bekerja gitu loh. Ya kan, ada kemarin murid saya juga, ya kalau udah nggak tahan sakitnya, ya banyak sakitnya gitu, disuntik kasih steroid ini bukan steroid yang ini ya, biasa suntik sembuh. Ya artinya apa? Diblok di pemikirannya, bahwa sadarnya bahwa itu dalam tubuhnya tidak ada rasa sakit. Jadi dia berjalan kembali. Tapi dengan apa? Harus dengan berlatih juga dokternya. Harus berlatih lagi, berlatih untuk membenarkan gitu. Maksudnya di pikiran bawah sadar si badan kita itu dilupakan dengan obat tersebut bahwa badan kita nggak ada sakit. Obat anti pereda nyeri gitu kan. Tapi kita salah minum obat pereda nyeri atau disuntik menganggap udah nggak sakit dalam mau berlatih. Setelah hilang pengaruh obatnya, dia balik lagi. Salah siapa? Salah kita mau berlatih. Bedanya, kalau kita nggak disuntik, kita berlatih, itu memang sakitnya minta ampun. Melawan rasa sakit gitu. Makanya oleh sakit gitu loh. Nah, tapi kalau dengan bantuan misalnya obat pereda nyeri, dengan dokter disuntik, ya beberapa udah selesai, udah berarti itu setelah aku berarti membenarkan gitu loh. Sehingga ketika efek si obat itu udah hilang, badan kita udah bener. Jadi sakit itu kan hilang. Ini salah kita pengertian udah disuntik, aku udah nyaman-nyaman gitu loh. Udah, terus lagi, salah sendiri gitu. Ya, jadi bedanya gitu. Kalau kita mau berlatih, kita melawan rasa sakitnya masih ada. Tapi memang kalau menurut saya lebih sedap ya merasakan sakitnya gitu. Benar ya Mas? Gitu. Oke. Sekarang kita position tadi standing. Sekarang kita position di bawah. Kita akan coba pada saat buat upamapa svanasana atau the action telepon. Upamapa svanasana. Upamapa svanasana. Ya. Oke, semua dari bawah dulu. Tengkurap position. Terakhir kedua tangan di samping grip. Tangan buat action teleponnya udah masuk ya. Nah, leg dari awal udah masuk. Turunnya nanti. Upamapa itu lebih jelas nih teleponnya. Kita ada daftar apil abdomen lengthening. You can feel stretch from the lower abdomen from the navel to your chest. You can feel stretch. Oke, ya, siap ya. Oke, kalau udah masuk ya, udah nggak nungging. Jadi upamapa pantatnya nggak boleh nungging. Oke, upamapa svanasana. Ini tailbone. Nah, kalau ini namanya tailbone down. Oke, boleh. Belakang down. Oke, turun lagi ke bawah.
Jangan rasakan di pinggang. Angkatnya ke arah bawah, ke arah tumit. Lagi, Urdhva Svanasana. Urdhva Svanasana. Coba dari ada mukanya biasanya. Di atas kan elbow udah jaga ya. Nah, dijaga terus. Elbow in, oke. Urdhva Svanasana. Good. Nah, berat elbownya ke arah bumi. Turun lagi ke bawah. Tidak turun ke lantai. Bawah. Ya. Nah, balik lagi. Urdhva Svanasana. Turun lagi. Urdhva Svanasana. Kalau pada saat Urdhva, oke, please. Nah, kalau teman-teman Urdhva, you feel straight from the navel, your abdomen to your chest, itu tandanya apa? Jalurnya tidak down. Paham? Kalau itu teman-teman mengencangkan di sana, jadi hanya tangan tangannya, jadi jalurnya nggak masuk. Oke, benar masuk, akan perutnya narik ke arah dada, naik ya perutnya. Begitu pada saat Urdhva. Kalau kita nggak ada feel abdomen yang feel stage, tandanya apa? Pasti di sana dia ada pengencangan, ada compressing di pantatnya. Elbownya nggak turun. Makanya pada saat Urdhva teman-teman harus merasakan di feel stage your abdomen. Panjang. Oke, balik dari bawah dulu ya. Feel abdomen stage. Tidak harus masuk, turun kan elbownya, pantatnya down. Oke. Kaku bangka. Tarik. Pantatnya turun. Feel straight. Feel straight abdomen. Turun lagi. Feel straight. Ya kan? Ada feel straight di sana. Lagi Urdhva Svanasana. Feel stretch, feel stretch. Kemudian turun ya. Teman, agak. Oke, please. Nah, please. Oke. Lie on your back. Kita akan buat satu badan Sarvangasana aktif. Kemudian turun. Ya. Terlentang dulu, terlentang. Oke. Tidur terlentang. Kedua lutut ditekuk, dekatkan tumit ke arah pantat dan kakinya paralel outer heel. Baru saya hip.
tangannya boleh pegang sampingnya. Ya, oke. Nah, dari sini teman-teman kan biasa langsung angkat ini basic yang mau teman-teman Utpa dan Rasana, ya kan? Kemudian Ustasana. Sama kan? Nah, tekan ini telpon ini gimana? Teman-teman bikin dulu teleponnya. Masukin sebelum naik ke atas. Jadi kayak kita skip gitu loh. Naik angkatnya telepon kayak teleponnya masuk, dijaga sampai di atas, dijaga terus, tekan kaki dorong ke atas, teleponnya jangan turun lagi. Angkat. Tekan kaki dorong ke atas. Yo, ada teleponnya. Oke, please. Ya, oke. Saya mau kasih sedikit ini ya, testimoni. Kalau teman-teman sering baca salah satu gerakan untuk merilis lower back atau salah satunya untuk program dipindah sangat penjepit adalah salah satu asana saya adalah ini. Tapi ada yang melakukan ini, saya nggak bisa, saya tambah sakit, ada perubahan. Ternyata pada saat melakukan teman-teman teleponnya itu nggak masuk. Sampai di atas sampai pun nggak masuk. Dan pernah ini ada murid yang juga sama seperti itu. Dia lakukan ini sampai nangis-nangis gitu. Karena pada saat melakukannya dia salah. Salah benar. Jadi coba teman-teman, memang pada saat melakukan, oke, ya, teleponnya harus masukin dulu. Kalau masuk ke atas, terus kan kebanyakan kita ketika kita mau dorong pantatnya ke atas lebih tinggi, kita lupa teleponnya dilepasin lagi karena kita berpikir mendorong aja. Ya, harus tekan pantatnya ngedorong. Ya, makanya jadi terasa pahanya. Kalau nggak pinggang yang sakit, pahanya di teleponnya itu harus didorong sama. Oke, yang lagi. Kalau kan ini terus saya teleponnya, nanti recovery sendiri kok yang sakitnya. Pada saat melakukan memang habis serangan ini memang sakit sedikit, apa itu kan rilis efek ngerilis. Masih ada rasa, kan bahannya biasanya setelah habis latihan itu enak kok. Oke, ya beda. Oke, kan kedua telapak kaki. Kalau terhiup teleponnya udah siap masuk sebelum naik ke atas. Kalau naik di atas teleponnya masukin, nggak bisa. Dari bawah dulu udah siap ready, bergerak, masukin terus sampai ke atas, dorong. Terus dorong. Pasti teman-teman akan terangkat di bawah, terus dorong tekan kakinya. Dorong sampai terbuka dia punya itu, terus kakinya. Terus dorong teleponnya, terus perutnya lagi. Tekan mana yang kuat teman-teman bermasalah. Masalah kaki kanan kiri itu kanan lebih kuat lagi, teleponnya jaga lagi. Teleponnya masukin. Dan waktu turun juga sampai ke lantai teleponnya masukin. Dan jangan lepas dulu. Oke, rilis, turun. Teleponnya tetap masuk. Terus baru turun. Nah, yang sering terjadi ketika turun teman-teman langsung lepasin telepon, sakit. Jadi ketika kita turun baru sampai ke lantai, baru teman-teman lepas apa? Rest, baru ulang lagi. Ya. Kalau mau ya dari bawah tahan aja terus sampai berapa set, baru rilis. Kalau saya sih seperti itu waktu recovery konkret pihak saya nggak turunin dulu teleponnya, nggak lepas dulu sampai berapa kali. Tapi memang kalau tergantung tiap orang ya, ini bisa ngelewatin sakitnya itu. Oke, cap. Jadi tekan telapak kakinya, masukin teleponnya, teleponnya udah masuk, terus. Perutnya jangan didorong. Ayo.
masih turun tailbone-nya, terus tekan kaki, terus benar, terus tekan kaki tailbone-nya, terus lagi masukin, jangan sampai lepas, jangan sampai nyerah, tailbone-nya dorong, terus sambil dorong teman-teman rasa paha dalamnya panjang, jaga tailbone-nya, pelan-pelan, turun, tailbone masih masuk, waktu turun tailbone masih masuk, terus turun, yes, itu. Lagi ya. Oke, kita up, tailbone masukin dulu and go up. Kaki tailbone jaga, dorong tailbone bukan perut. Tekan kaki, semakin kuat kakinya, jaga tailbone-nya. Oke, and release. Tekuk kedua kakinya, dada, muka sana, tailbone masukin dari perut ke arah spine dan dada, tailbone masuk. Nah, jadi teman-teman intinya back problem, ya, itu sebenarnya rilis ketika kita melakukan asana tersebut pada saat tailbone-nya tetap dijagain. Problem dari back, punggung sakit segala macam, benerin tailbone-nya, dijaga, dilihat asana dengan menjaga tailbone-nya masuk, pasti dia rilis. Iya, tailbone-nya nih, di perut yang tarik ke arah spine. Oke, rilis. Oke, kakinya diluruskan, Utha Prasarita pada asana. Tempel ke tembok, tempelnya ke tembok aja, buat rilis. Nah, itu juga bisa ya, di tangan untuk latihan tailbone. Untuk rilis resting, action. Bagus, itu juga sama. Kalau Sarita Padasana, bagus. Jadi kadang-kadang orang ada yang ini gerakan ini ya benar, tapi ada melakukan gerakan ini bukan bikin dia tambah sakit. Kalau bikin tambah sakit asanasnya, lakukannya lepas. Di abdomen close to the spine, dan tarik ke arah dada.
Oke, rilis. Kondisi salah sana. Nah, waktu salah sana itu telponnya masukin ya. Lalu masukin, baru lurusin kakinya. Nah, waktu salah sananya pasti di sebelah elbow-nya masuk. Tidak keluar. Nah, kalau yang lordosis kakinya jangan lurus, dia ada sedikit angkat atau kalau boleh ke bawah. Ke bawah ini arching lagi nanti. Nah, jadi kalau yang lordosis kasih bantu aja kakinya.
So we say dengan berbagai sign, eyes, and so on, and thank you, namaste. Oke, nggak foto dulu. Terus foto. Ya, bisa punya. Wah, ya. Untuk saya. Oke, 1, 2, 3. Terima Terima kasih. kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Rita. Terima kasih.